Selamat pagi adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan kakak Mila dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi hari Kamis tanggal 11 April tahun 2024 dalam Pekan Paskah yang kedua. Dan hari ini gereja merayakan pesta wajib Santo Stanislaus, seorang uskup dan martir. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 31 sampai ayat 36. Mari sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Terima kasih atas hari yang baru ini. Saat ini kami anak-anak-Mu mau membaca, mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, agar apa yang Tuhan sampaikan melalui firman pada pagi hari ini dapat kami pahami. Ya Yesus yang baik, semoga semangat Santo Stanislaus, martir-Mu yang dirayakan oleh gereja pada hari ini, mampu mengobarkan semangat untuk kami tetap setia dan tekun menjadi murid-murid-Mu. Ya Yesus, kami pun ingin menjadi murid-Mu yang sejati, penuh semangat dan berani memberikan kesaksian akan Injil kasih-Mu agar berbuah banyak. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus di hadapan murid-muridnya. Siapa yang datang dari atas ada di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga ada di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya, ia mengakui bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan roh-Nya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, sering kita jumpai bagaimana seseorang menaruh kepercayaan kepada orang lain. Misalnya, sebuah perusahaan tentu memiliki orang-orang kepercayaan atau biasa disebut atau dengan kata lain itu adalah tangan kanan untuk mengelola atau mengembangkan perusahaannya. Nah, kepercayaan inilah yang menjadi sesuatu yang berharga dan tidak mampu terbayarkan dengan uang. Sulit
untuk menaruh rasa percaya pada seseorang, karena belum tentu orang yang telah kita kenal sejak lama dapat kita percayai. Saling percaya akan menumbuhkan kebahagiaan, keberanian, dan kenyamanan dalam berbuat sesuatu. Dalam Injil yang baru saja kita dengar tadi, ada kutipan ayat yang berbunyi, "Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah akan tetap ada di atasnya." Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menunjukkan sikap percaya kita kepada Tuhan? Pertanyaan inilah yang seharusnya dapat menjadi bahan permenungan kita dalam mengikuti Kristus. Memang sulit dalam menaruh kepercayaan kepada seseorang. Namun, bagaimana dengan Kristus? Apakah kita sulit untuk menaruh rasa percaya pada Kristus? Berbagai macam cobaan mungkin terkadang membuat kita sering dan sulit percaya pada Kristus. Namun, jika kita lebih dalami lagi, sebenarnya dari mana kesulitan itu muncul? Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, dalam beberapa kesempatan kita mengungkapkan sikap percaya kita pada Kristus melalui doa syahadat iman atau aku percaya dalam Ekaristi, janji baptis, dan juga Krisma. Lebih mudah bagi kita untuk mengatakan daripada bertindak secara nyata. Dengan kita menaruh rasa percaya pada Tuhan, akan lebih memudahkan bagi kita menaruh rasa percaya pada sesama. Hari ini, gereja merayakan pesta Santo Stanislaus, seorang uskup dan seorang martir. Dia dikenal sebagai seorang yang saleh dan kudus. Ia memiliki perhatian kepada orang-orang miskin dan anak-anak yatim piatu. Semangat dan keberaniannya untuk menyerukan pertobatan tidak lain merupakan berkat karunia Roh Kudus, sebagaimana dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Dengan keberanian Santo Stanislaus dalam menyerukan pertobatan membuatnya dibunuh, dan akhirnya dia diangkat sebagai seorang martir. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar melalui Santo Stanislaus yang kita rayakan pada hari ini, yang berani memberikan kesaksian tentang kebenaran. Dan pertanyaan bagi kita, mampukah kita memberi dan menjadi saksi Kristus di tengah situasi dunia saat ini? Amin. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, setelah kita membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa doa anak misioner Indonesia.
Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga kita berjumpa lagi dalam episode Do Re Mi selanjutnya. Dan semoga seluruh aktivitas kita pada pagi hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.